ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Halo guys, minggu pagi rebahan di depan teras, mencoba melupakan dia yang datang hanya sepintas. Marilah kita belajar cerdas, menyongsong masa depan bersama Phil Ars. Yeay, asik ya. Aduh, pagi-pagi udah baper nih ya. Oke, bagaimana nih kabar kalian hari ini guys? We are feeling good. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dengan tujuan pembelajaran adalah agar kalian mampu menganalisis ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan benar. Nah, bagaimana caranya? Yuk, come on, let's get started. Hal pertama untuk menganalisis ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah dengan memahami ciri-ciri kebahasaannya. Ya. Kenapa? Karena ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ini ada banyak ya. Kalau tidak salah ada 9 ciri-cirinya. Nah, setelah memahami ciri-cirinya, lalu yang kedua yaitu kita meneliti atau menelaah bagian-bagian paragrafnya. Ya, bagian-bagian paragraf teks laporan hasil observasi. Nah, kita teliti, kita telaah di dalam bagian paragraf tersebut, kita cocokkan nih, ada tidak yang termasuk ke dalam ciri-ciri kebahasaannya. Nah, biar tidak galau dan resah ya, mari kita gaskan saja. Oke? Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah terdapat kata serta frasa, verba dan nomina. Nah, yang pertama, kata. Kata yaitu satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, kata wayang, sekolah, orang, dan seterusnya ya. Kalian pasti tahu kata ya, sudah tahu. Satu kata, nah itu dia ya. Lalu yang kedua, ada frasa. Frasa yaitu gabungan dua kata ya, gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu fungsi makna dalam kalimat. Nah, fungsi makna dalam kalimat itu apa saja? Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, itu dia ya. Nah, itu. Perhatikan contoh berikut agar tidak pusing. Nah, ini contoh frasa dalam kalimat ya. Di sini ada 3 kalimat. Nah, yang pertama, kalimat pertama adalah 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Nah, perhatikan kalimat pertama ini. Ingat, frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih. Nah, di sini di kalimat pertama ini ada 3 frasa yang memiliki fungsi makna kalimat yang berbeda-beda. Yang pertama, 2 orang anak. Nah, 2 orang anak ini termasuk dalam frasa. 2 orang anak. Nah, ini memiliki fungsi makna dalam kalimat sebagai subjek. Ya. Nah, ini frasa yang memiliki fungsi kalimat sebagai subjek. Lalu sedang membaca. Nah, sedang membaca ini frasa yang memiliki fungsi kalimat sebagai predikat. Dan buku cerita. Nah, buku cerita ini adalah frasa yang memiliki fungsi makna dalam kalimat yaitu objek. Ya, maka 2 orang anak sedang membaca buku ini adalah 3 frasa. Nah, itu ya. Selanjutnya di kalimat yang kedua yaitu anak itu berlari kencang. Nah, ini pun sama. Di dalam kalimat ini terdapat frasa 2 ya. Yang pertama itu sebagai subjek dan yang kedua sebagai predikat ya. Jelas itu ya. Nah, lalu yang ketiga, kalimat yang ketiga nih biar lebih paham lagi ya. Saya gunakan 3 kalimat agar kalian paham. Di dalam kalimat yang ketiga ini, sore ini paman dan bibi akan datang. Nah, ini sama. Kalimat yang ketiga ini memiliki 3 frasa. Di mana yang pertama, sore ini itu adalah frasa yang memiliki fungsi makna sebagai keterangan. Dan paman dan bibi ini fungsi frasa yang memiliki fungsi dalam kalimatnya sebagai subjek. Lalu yang terakhir, akan datang ini adalah frasa yang memiliki fungsi kalimat sebagai predikat. Nah, itu contoh frasa dalam kalimat. Paham ya? Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga yaitu verba atau kata kerja ya. Dalam bahasa Inggris disebutnya verb. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia verba atau kata kerja, yaitu kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Contoh,
membaca, menulis, ya, makan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba analisis nih, analisis verba, ya, kata kerja dan frasa yang memiliki fungsi makna verba dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang. Perhatikan tabel berikut. Dalam tabel ini, ya, ini saya mengambil paragraf ke-8 dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang, di mana dalam paragraf ke-8 ini kita analisis nih, ya, kita analisis ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu tentang verba atau kata kerja dan frasa yang termasuk frasa verba. Nah, perhatikan di dalam paragraf ke-8 ini, jika kalian ingin menganalisis tentang verba, ya, kata kerja atau frasa verba, itu otomatis kita harus menganalisisnya atau menelaahnya atau menelitinya itu per kalimat, ya. Jadi bagiannya per kalimat. Nah, setelah per kalimat baru kita bisa menganalisisnya. Mana yang termasuk verba, kata kerja, mana yang termasuk ke dalam frasa verba. Nah, seperti itu, ya. Nah, perhatikan dalam paragraf ke-8 ini, di sini setelah kita analisis, ya, per kalimat dalam paragraf ke-8 ini, kita dapatkan verba atau kata kerja, ya, yang diarsir nih, diarsir warna, yaitu apa? Merupakan, ya. Nah, kata verba merupakan, memberikan, disisipi. Nah, itu adalah verba, kata kerja, ya, yang terdapat dalam paragraf ke-8, ya. Ini contohnya. Lalu frasa verbanya, apa saja frasa verba yang kita dapatkan dalam paragraf ke-8 ini tentang wayang? Yaitu apa? Dapat dimanfaatkan dalam. Nah, ini frasa verba. Lalu bermanfaat sebagai. Nah, ini termasuk frasa verba. Terus digunakan sebagai. Nah, ini termasuk juga frasa verba. Dapat kita lihat pada dan masih tetap menjadi. Nah, ini adalah contoh hasil dari menganalisis frasa verba dalam paragraf ke-8 tentang wayang. Paham, ya? Nah, jadi dalam menganalisis ciri kebahasaan verba, ya, dan frasa verba itu kita ambil per kalimat, ya guys, ya. Jangan sampai lupa. Caranya tuh kita ambil per kalimat baru kita analisis, ya, kita telaah mana yang termasuk kata kerja verba, ya, ataupun frasa verba, seperti itu. Paham? Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang keempat, yaitu apa? Nomina atau kata benda, yaitu kata yang mengacu pada benda, manusia, nama, atau hal-hal lain yang kemudian dibendakan, ya. Contoh misalkan wayang, sapi, kambing, dan seterusnya. Nah, itu nomina. Nah, coba kita analisis kembali, ya. Kita analisis kembali nomina atau kata benda dan frasa nomina dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang, biar jelas. Perhatikan tabel berikut. Dalam tabel ini, ya, ini kita ambil paragraf kedua dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang. Perhatikan. Ingat guys, kita menganalisis ciri kebahasaan yang termasuk nomina dan juga frasa nomina. Itu sama seperti yang tadi. Jadi kita menganalisisnya itu per kalimat dalam paragrafnya, ya. Jadi kita analisis per kalimat dalam paragraf kedua. Nah, setelah kita analisis dalam paragraf kedua itu, kita dapat menemukan nomina atau kata benda dan juga frasa nomina. Perhatikan. Nah, ini dalam paragraf kedua ada nomina atau kata benda. Apa saja? Ada wayang, ya, ada sapi, ada kambing, dan juga seniman. Nah, itu termasuk nomina kata benda dalam paragraf kedua. Setelah kita menganalisis per kalimatnya dalam paragraf kedua tersebut, ya. Lalu ada frasa nominanya. Nah, ini banyak sekali frasa nominanya, ya. Apa saja? Ada para wali songo, ya, penyebar agama Islam di Jawa, dan seterusnya sampai wayang Montekar. Nah, itu adalah frasa nominanya yang terdapat dalam paragraf kedua. Nah, paham, ya? Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kelima, yaitu afiksasi. Nah, afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan pada kata dasar, ya. Nah, jenis afiks atau jenis imbuhan itu ada 4 guys, ya, ada 4. Yang pertama,
prefix. Prefix ini disebut dengan awalan. Nah, contohnya misalkan ber, per, ke, dan seterusnya ya. Nah, itu adalah prefix atau awalan. Nah, lalu yang kedua, afiks yang kedua atau imbuhan yang kedua yaitu infix atau disebut juga dengan sisipan. Nah, sisipan ini contohnya nah, dan in, itu adalah sisipan. Lalu imbuhan yang ketiga itu adalah sufiks ya. Sufiks adalah akhiran. Akhiran contohnya misalkan an ya, i, nya, dan seterusnya. Itu adalah akhiran. Dan yang keempat, yang terakhir itu yang termasuk ke dalam imbuhan adalah konfiks atau awal akhir. Contohnya ke-an, per-an ya, ber-an, dan seterusnya. Nah, itu afiksasi ya, afiksasi pengimbuhan. Dan di dalamnya ada jenis afiksnya, jenis imbuhannya ada 4. Ingat baik-baik. Jadi guys, afiksasi ini berperan penting dalam mengubah bentuk kata dasar. Contoh, dari bentuk nomina menjadi verba. Yang seperti apa contoh katanya? Kata dasar sapu misalkan ya. Nah, sapu ini termasuk ke dalam nomina. Nah, ditambahkan imbuhan prefix ya, yang termasuk awalan me, berubah menjadi menyapu. Nah, kata menyapu ini sudah berubah ya. Yang tadinya nomina, sekarang menyapu ini sudah menjadi kata kerja atau verba. Nah, itu dia fungsi atau peran dari afiksasi ya. Nah, coba kita analisis nih guys, analisis afiksasi dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang. Perhatikan guys, di dalam tabel ini ya, ini contoh kita menganalisis afiksasi dalam teks laporan hasil observasi. Kita contohkan dalam paragraf pertama ya, paragraf pertama dalam teks wayang. Nah, dalam paragraf pertama ini, setelah kita analisis ya, ada afiksasi nih. Afiksasi di sini saya contohkan afiksasi yang mengalami pengubahan ya. Saya contohkan saja afiksasi yang mengalami pengubahan. Nah, afiksasi mengalami pengubahan ini contohnya apa? Di sini ya, di tabelnya ada. Nah, ini contohnya ada kata pertunjukan. Nah, ini kata imbuhannya ya, atau afiksasinya itu pertunjukan. Nah, pertunjukan ini termasuk jenis nomina. Nah, imbuhannya apa? Per-an. Kata dasarnya tunjuk. Nah, kata dasar tunjuk ini awalnya apa? Verba. Seperti itu. Nah, ini mengalami pengubahan ya. Nah, ini contoh afiksasi dalam paragraf pertama. Lalu apa lagi? Ternilai. Nah, ternilai ini termasuk jenis verba ya, mendapat imbuhan ter. Yang kata dasarnya adalah nilai, yang termasuk jenis nomina. Seperti itu. Dan yang terakhir ada bertutur. Nah, bertutur ini termasuk jenis kata verba atau kata kerja yang mengalami pengubahan ya, mendapat imbuhan ber, yang awalnya adalah kata dasarnya tutur. Nah, kata tutur ini, kata dasar tutur ini awalnya itu jenisnya termasuk nomina. Nah, paham ya guys ya? Ini adalah contoh menganalisis afiksasi dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang. Paham ya? Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ke-6, yaitu kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Biasanya, kata kuncinya itu adalah, merupakan, yaitu, ialah, dan lain-lain. Nah, dalam kalimat definisi ini ya, terdapat dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang. Kita langsung saja ya, kita analisis, kita praktekkan sebagai berikut. Perhatikan tabelnya. Nah, di dalam tabel ini dalam paragraf pertama ya, saya contohkan dalam paragraf pertama, ini memiliki kalimat definisi. Nah, ingat, yang namanya menganalisis kalimat definisi otomatis kita ambil per kalimat ya. Jadi kita teliti ya, kita kajinya itu per kalimat ya. Nah, perhatikan dalam paragraf pertama ini, nah ini terdapat kalimat definisi, yaitu apa? Dalam kalimat, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kenapa kalimat tersebut termasuk kalimat definisi? Ingat tadi,
bahwasanya kalimat definisi itu punya kata kuncinya, keywordnya, yaitu apa? Adalah, merupakan, yaitu, ialah, dan seterusnya. Nah, di sini dalam kalimat tersebut ada kata kunci adalah. Nah, maka dari itu termasuk kalimat definisi. Paham ya? Nah, selanjutnya ada lagi tuh kalimat yang wayang merupakan warisan mahakarya dunia ya. Nah, itu termasuk juga kalimat definisi. Kenapa? Karena memiliki kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Yaitu merupakan. Nah, itu. Maka dalam paragraf pertama ini, teks laporan hasil observasi tentang wayang memiliki kalimat definisi. Paham? Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ke-7, yaitu apa? Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi pemaparan ataupun penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Nah, coba kita praktekkan kembali, kita analisis dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang. Perhatikan. Nah, dalam tabel ini ya, ini dalam paragraf ketiga di teks laporan hasil observasi tentang wayang ini memiliki kalimat deskripsi. Yang mana? Nah, ini contoh kalimat deskripsinya yang diarsir ya, warna kuning ini. Nah, kalimat ini, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit dan terdiri atas tuding dan gapit. Nah, kalimat ini termasuk kalimat deskripsi. Kenapa? Karena di dalam kalimat tersebut itu memaparkan atau menjelaskan secara rinci ya, atau jelas tentang apa? Tentang wayang. Wayang apa? Wayang purwa yang terbuat dari kulit kerbau ya, ditata dan sebagainya. Ini penjelasan sangat rinci. Maka dari itu di dalam paragraf ketiga ini memiliki kalimat deskripsi. Paham ya? Nah, selanjutnya ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ke-8, yaitu apa? Kalimat simplek. Nah, kalimat simplek adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat. Nah, ini dulu ini disebutnya dengan kalimat tunggal ya. Sekarang kalimat simplek sama saja. Nah, kalimat simplek ini memiliki satu predikat. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja kita analisis bersama dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang. Perhatikan. Nah, di dalam tabel ini ya, di dalam tabel ini kita mengambil contoh paragraf yang kelima ya guys. Nah, dalam paragraf yang kelima ini kita analisis nih. Kita analisis kalimat simpleknya. Ada atau tidak. Nah, setelah kita analisis per kalimatnya ya. Nah, saya contohkan saja di sini terdapat kalimat simplek. Yang mana? Saya contohkan yang ini ya. Nah, ada dua kalimat. Yang pertama, kalimat wayang golek berasal dari Sunda. Perhatikan. Ini kalimat simplek dalam paragraf kelima di teks laporan hasil observasi tentang wayang. Kita coba analisis ya. Tadi kalimat simplek ini memiliki satu predikat. Wayang golek berasal dari Sunda. Wayang golek, nah ini termasuk ke dalam subjek. Lalu berasal, ini predikat. Dan dari Sunda itu keterangan. Nah, ternyata dalam kalimat wayang golek berasal dari Sunda itu memiliki satu predikat. Maka dari itu termasuk ke dalam kalimat simplek atau kalimat tunggal. Nah, paham ya? Lalu ada lagi kalimat berikutnya, contohnya ya, ini kalimat wayang klitik berbeda dengan golek. Nah, ini sama. Dalam kalimat tersebut terdapat satu predikat, makanya termasuk ke dalam kalimat simplek. Paham ya? Nah, selanjutnya ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang terakhir, yang ke-9 ya, yang ke-9, yaitu kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini bisa disebut juga dengan kalimat majemuk ya. Nah, sekarang kalimat kompleks sama saja. Apa itu kalimat kompleks atau kalimat majemuk? Kalimat yang memiliki lebih dari satu predikat ya. Lebih dari satu predikat, mau itu 2, 3, 4, yang penting lebih dari satu. Nah, serta memiliki konjungsi atau kata penghubung. Nah, seperti apa? Yuk kita simak saja ya. Kita analisis langsung dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang. Perhatikan. Nah, di dalam tabel ini ya, ini saya mengambil paragraf ke-7 dalam teks laporan hasil observasi. Kita analisis kalimat mana yang termasuk ke dalam kalimat kompleks.
Ingat, kalimat kompleks memiliki lebih dari satu predikat. Nah, setelah kita analisis per kalimatnya, lalu kita bisa mendapatkan kalimat kompleks dalam paragraf ke-7 ini. Yaitu ini contoh, saya contohkan ya, ini yang digaris di arsir warna kuning. Nah, ini satu kalimat ya guys, ini satu kalimat. Perhatikan kalimatnya. Wayang Motekar ditemukan dan dikembangkan oleh Harry Dim setelah melewati eksperimen lebih dari 8 tahun. Nah, ya, ini adalah satu kalimat. Kita analisis, ternyata dalam kalimat tersebut wayang motekar, nah itu masuk dalam subjek. Ditemukan, ini predikat. Dan, nah dan ini adalah konjungsi. Ingat ya, kata penghubung ini konjungsi. Jadi dan, lalu, terus juga masih banyak yang lainnya, kemudian, setelah itu, nah itu masuk konjungsi. Lanjut. Dikembangkan, nah dikembangkan adalah predikat. Oleh Harry Dim, ini adalah objek. Setelah, nah setelah adalah konjungsi juga ya. Nah, terus apa? Melewati, ini predikat. Eksperimen itu objek. Lebih dari 8 tahun adalah keterangan. Nah, setelah kita menganalisis dalam satu kalimat tersebut, dan ternyata memiliki 3 predikat. Nah, maka dari itu apa? Itu termasuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Paham ya? Nah, itu adalah hasil analisis kalimat kompleks dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang. Oke? Nah, guys, itulah bagaimana cara menganalisis ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang seperti biasa, saatnya kalian berlatih. Oke? Analisislah ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Jika lupa, teksnya ada dalam video yang ini. Oke, nah di sini. Dan silakan berlatih guys, semangat, and see you later. Thank you.